orang ya? Apa kabarmu? Baik, kalau kabarmu? Baik juga dong. Lu dengar lagu apa sih tadi? Aku lagi dengar lagu Hari Merdeka ciptaan Hamum Tahar. Lu tahu nggak besok itu hari apa? Hari Senin kan? Iya, betul sih hari Senin. Cuman besok itu adalah hari ulang tahun Republik Indonesia. Oh iya, yang ke-75 kan? Iya, betul, yang ke-75. Lu tahu nggak kondisi Indonesia sebelum merdeka? Nggak tahu sih, lebih tepatnya kurang tahu. Kalau lu tahu nggak? Tahu, mau dijelasin nggak? Mau lah. Saya cuma tahunya yang sesudah kemerdekaan, bukan sebelum. Ya udahlah, jelasin lah kasih saya. Oke. Nama saya Sylvia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi HUT RI yang ke-75. Tentang materi sebelum dan sesudah kemerdekaan, yaitu saya sendiri yang menjelaskan tentang kondisi Indonesia sebelum kemerdekaan, dan yang sesudah kemerdekaan akan dibahas selanjutnya oleh teman saya bernama Frederick Iko. Materi yang akan saya bahas kali ini terbagi atas tiga kondisi, yaitu kondisi ekonomi, yang kedua kondisi politik, yang ketiga kondisi sosial dan budaya. Yang pertama kita akan membahas tentang kondisi ekonominya dan dibagi atas beberapa periode, yaitu periode VOC atau yang disingkat menjadi Foreign Ost Indies Company, yang pada saat itu Belanda menganut paham merkantilis. Dengan paham merkantilis ini mereka menguntungkan atau mengikat Hindia Belanda atau Indonesia dengan memberikan wewenang mengatur Hindia Belanda kepada VOC. VOC ini dibentuk untuk menghindari persaingan sesama pedagang dan untuk menghindari perpecahan serta menjadi organisasi perdagangan lain seperti EIC atau East Indian Company milik Inggris. Dan untuk mempermudah penguasaan ini keluarlah hak oktroy. Di sini saya akan membahas tentang hak oktroynya. Hak oktroy adalah hak yang menguntungkan bagi Belanda dan merugikan bagi Indonesia. Yang pertama itu hak untuk mencetak uang, melegalkan keberadaan VOC sebagai penguasa Hindia Belanda. Dan yang kedua itu hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Yang ketiga itu hak menyatakan perang dan damai. Dan yang keempat itu hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri. Dan yang terakhir hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja. Sejak tahun 1620 itu, VOC hanya menguasai komoditi ekspor seperti rempah-rempah. Jalur dan kota dagang yang dikuasainya ini untuk menjadi monopoli VOC atas komoditinya dan belum membangun sistem pasokan kebutuhan hidup pribumi. Bisa dikatakan bahwa kondisi ekonomi tersebut sangat rentan akibat itu, dan masih banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam periode ini. Seperti contoh berikut kebijakan lanjut dari VOC, yaitu Fair Leverage, yaitu kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC. Yang kedua, kontingenten, yaitu pajak hasil bumi. Dua kebijakan ini dirancang untuk mendukung monopoli VOC untuk menjaga agar harga rempah-rempah itu tetap tinggi dan membatasi jumlah penamaan rempah-rempah dan tanaman yang lebih dari aturan akan dimunaskan, dan kebijakan ini diterapkan di Maluku yang sudah dari jalur perdagangan. Yang ketiga, pelayaran ekonomi. Yang keempat, hak ekstirpati. Yang kelima, Freelance Telcel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk perdagangan bahkan ekspor kopi pada saat itu mencapai 8.300 metrion, melebihi ekspor cukai yang hanya 1.050 metrion. VOC dianggap gagal dan diganti dengan Republik Batak, suatu sistem pengganti VOC dan pada saat itu keuangannya sangat kacau balau. Dan ada periode kultus Telcel, yaitu sistem tanam asal mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Pan Box. Tujuannya itu memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Dan di tahun 1830 itu terjadi kebangkrutan yang dialami oleh pemerintah penjajah akibat perang Diponegoro, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830. Perang terbesar di Pulau Jawa
Telkomsel yang tujuannya sebenarnya itu untuk menutupi defisit anggaran serta menurunkan kas pemerintahan yang udah dipakai sebenarnya, dan sampai akhirnya muncul sistem baru yakni sistem ekonomi terbuka. Kita akan membahasnya. Sistem ekonomi pintu terbuka itu merupakan pelaksanaan politik kolonial di Indonesia, di mana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja. Terjadi ini karena adanya desakan dari kaum humanisme Belanda yang menginginkan perubahan nasib kaum pribumi, dan mereka juga mengharapkan Belanda untuk merubah kebijakan ekonominya, dan akhirnya dibuat peraturan yang baru seperti penyewaan tanah, aturan tentang tanah, dan hal yang tidak boleh dalam aktivitas karya. Sampailah kondisi tersebut ke kedudukan Jepang. Kependudukan Jepang itu pas itu kan mereka itu menghapus pengaruh barat di kalangan rakyat Indonesia, dan yang kedua itu memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Jadi bisa dibilang bahwa pada awalnya kondisi ekonomi di Indonesia sebelum kemerdekaan cukup hancur, sampai akhirnya pada sistem ekonomi pintu terbuka mulai mengalami perbaikan hingga kedudukan Jepang yang akhirnya membuat ekonomi Indonesia jatuh lagi. Dan kita akan membahas kondisi politiknya, yaitu lebih terarah ke kondisi wilayah di mana pada saat itu wilayah Indonesia masih belum bersatu atau masih terpecah, sehingga para penjajah mengambil keputusan di mana membuat seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara bertempur atau berperang satu sama lain. Hal itu membuat politik di Indonesia sangatlah kacau, bahkan tidak terkendali, sampai akhirnya seluruh kerajaan bersatu untuk mengusir penjajahan proklamasi pada tahun 1945 oleh Soekarno dan didampingi oleh wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Dan kita akan lanjut ke kondisi sosial dan budayanya. Bisa dikatakan kondisi sosial budaya Indonesia saat itu masih beraneka ragam karena masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan, atau bisa dikatakan belum ada satu kesatuan dalam berbahasa, berpakaian, dan juga rumah adat. Akan tetapi setelah kemerdekaan dan seluruh kerajaan di Indonesia bersatu dan saling menghargai budaya masing-masing, maka terciptalah sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bisa dikatakan kondisi sosial budaya di Indonesia dulunya sangat banyak dan beraneka ragam karena kerajaan yang banyak serta kondisinya yang berbeda-beda. Ada teks proklamasi Indonesianya yang dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta di Jalan Pengangsaan Nomor 5 Jakarta Pusat. Ini teks proklamasi. Sekian dari saya, terima kasih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno, Hatta. Nah, seperti yang bisa penonton sekalian saksikan, tadi itu sebelum kemerdekaan sudah dijelaskan oleh Sylvia. Nah, sekarang giliran kesempatan saya untuk menjelaskan tentang sesudah kemerdekaan. Nah, nama saya adalah Federico. Oke? Nah, mari kita saksikan bersama-sama kondisi Indonesia sesudah kemerdekaan. Materi sesudah kemerdekaan oleh saya sendiri, Frederick, terbagi atas sebenarnya ada 4 kondisi. Yang pertama adalah kondisi pasca proklamasi atau kondisi awal proklamasi. Kemudian yang kedua adalah kondisi Orde Lama. Kemudian yang ketiga adalah kondisi Orde Baru. Kemudian yang keempat adalah kondisi reformasi. Nah, kondisi pasca proklamasi atau kondisi awal proklamasi. Kondisinya sangat bagus sekali. Seperti yang kita tahu, awal proklamasi itu adalah awal dari Indonesia. Nah, kondisinya itu sangat buruk pada awal kemerdekaan disebabkan pertama inflasi yang tinggi. Suku bunga di Indonesia itu dulunya sangat tinggi sekali, yang menyebabkan mata uang itu tersebar di mana-mana. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945, di mana Belanda melakukan blokade jalan atau jalur perdagangan Indonesia yang menyebabkan Indonesia itu tidak melakukan ekspor serta impor. Oke. Yang ketiga adalah kas negara kosong, karena seperti yang kita tahu baru berdirinya sebuah negara sehingga tidak ada yang namanya pajak. Nah, karena tidak ada yang namanya pajak sehingga kas negara itu menjadi kosong atau nol. Oke, selanjutnya langkah-langkah pencegahan pasca proklamasi. Yang pertama adalah diplomasi beras ke India. Seperti yang kita tahu, waktu itu India terjadi krisis pangan sehingga Indonesia memberikan beras yang banyak pada India, karena waktu itu Indonesia sedang memproduksi beras yang sangat banyak sehingga menjadi hubungan dengan India, dan India memberikan bahan pangan seperti pakaian. Yang kedua, mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri, salah satunya adalah ke Amerika, yaitu Sekutu kita. Kemudian melakukan konferensi ekonomi Februari 1946. Yang keempat, menciptakan pokok planning board atau yang biasa dinamakan perencanaan ekonomi ke depannya. April 1945 dibentuk panitia pemikir siasat ekonomi. Ini adalah nama panitia planning boardnya. Oke. Next. Ini adalah kondisi Orde Lama. Nah, seperti yang kita tahu setelah kemerdekaan kita memasuki yang namanya Orde Lama. Yang sesuai kemerdekaan tadi itu adalah dipimpin oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Nah, yang kedua ini dipimpin oleh Presiden Soeharto di tahun 1945 sampai 1968. Nah, kondisi Orde Lama ini terbagi atas 3 sistem. Yang pertama sistem ekonomi Pancasila dan demokrasi. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi liberalis, yaitu pada tahun 1950 sampai 1957. Oke, yang ketiga adalah sistem ekonomi etatisme atau sistem ekonomi terpusat. Ini jadi di antara 1958 sampai Orde Baru atau kondisi orde selanjutnya. Nah, kita akan mulai dari sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi liberal ini di mana sistem ini Indonesia itu menganut liberal atau yang namanya memiliki bagian-bagiannya. Nah, karena tersebut ekonomi di Indonesia menjadi liberal, kemudian politik di Indonesia juga menjadi liberal, sehingga keadaan ini dinamakan masa liberal. Kemudian kebijakan pada sistem ekonomi liberal. Yang pertama adalah gunting Syafiuddin atau pemotongan nilai uang atau saneri untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Karena seperti yang kita tahu, uang di Indonesia itu sangat banyak waktu itu, sehingga harus dilakukan pemotongan nilai mata uang. Yang kedua adalah nasionalisasi deja fase bank menjadi BI. Nah, dulu ini adalah bank Jepang, bank Belanda maksudnya.
Bank Belanda yang sekarang sudah menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU nomor 24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Program ekonomi benteng. Nah, program ekonomi benteng ini sendiri dilakukan di saat kabinet Natsir. Sistem ekonomi komando. Nah, sistem ekonomi komando ini adalah sistem ekonomi terpusat. Kebijakan yang ada pada saat sistem ini adalah yang pertama adalah devaluasi, kemudian pembentukan deklarasi ekonomi atau dekor, yaitu mengenai harga naik 400 per tahun pada tahun 1961 sampai 1962. Devaluasi kedua, karena pembentukan dekor ini dianggap gagal sehingga devaluasi kedua dibuat, yaitu pada 13 Desember 1965 yang keempat adalah proyek mercusuar. Alasan gagalnya program ekonomi di masa Orde Lama. Jadi Orde Lama ini nantinya akan diganti menjadi Orde Baru karena gagalnya program ekonomi dan masih banyak lagi. Oke, yang pertama adalah situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase. Kemudian pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional yang berakibat jatuh bangunnya. Oke, kemudian berjuasi dalam negeri atau pribumi yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh. Nah, karena pada saat ini adalah pemerintah meminjamkan sejumlah modal kepada pengusaha pribumi, tetapi pengusaha pribumi ini cenderung konsumtif, yaitu lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor, sehingga membuat program ekonomi di masa Orde Lama ini gagal. Propaganda masa Orde Lama. Ya, masa Orde Lama ini adalah propaganda. Yang pertama, berdikari di bidang ekonomi atau berdiri sendiri di bidang ekonomi. Kemudian berdaulat di bidang politik, dan yang terakhir adalah berkepribadian dalam budaya. Kondisi Orde Baru. Nah, setelah Orde Lama tadi, sekarang masuklah ke Orde Baru. Di Orde Baru ini stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama karena stabilitas ekonomi dan politik di Orde Lama itu hancur atau dianggap tergoyah sehingga harus dijaga stabilitasnya. Nah, ini merupakan prioritas utama di Orde Baru. Kemudian, sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Terdapat campur tangan pemerintah seperti penentuan UMR dan juga peraturan perluasan lapangan kerja. Jadi, ada campur tangan pemerintah di kondisi Orde Baru ini kepada pengusaha pribumi, sehingga tidak akan terjadi lagi kegagalan seperti di Orde Lama. Kemudian kebijakan ekonomi yang ada di Orde Baru. Yang pertama, kebutuhan pokok, kemudian pendidikan dan kesehatan, kemudian pembagian pendapatan, kemudian kesempatan kerja, kemudian kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, kemudian peradilan. Nah, di Orde Baru ini ada yang dikenal dengan pelita atau pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap pada masa Orde Baru. Nah, pelita ini adalah pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap pada masa Orde Baru. Nah, pelita ini sendiri mempunyai kepanjangan pembangunan 5 tahun. Pelita itu juga dicetuskan oleh Soeharto atau Presiden kedua kita. Nah, berita pertama itu terjadi antara 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tarif hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Kemudian, sasaran pada berita pertama adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, rumah rakyat, perluasan lapangan kerja, serta kesejahteraan rohani. Titik berat pada berita pertama adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
kedua terjadi antara 1 April 1974 sampai 21 Maret 1979. Sasarannya adalah sama, pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, kesejahteraan rakyat, serta memperluas lapangan kerja. Berita 2 ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun, perbaikan dalam hal integrasi, kenaikan produksi, serta pembangunan infrastruktur jalan. Tidak nampak apa yang perlu di. Oke, kemudian adalah berita 3, yaitu dari antara 1 April 1979 sampai 21 Maret 1984. Nah, berita 3 ini menekankan pada trilogi pembangunan bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Nah, 8 jalur pemerataannya adalah yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya sandang, pangan, dan perumahan. Kemudian, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga, pemerataan pembagian pendapat. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan. Ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Yang ketujuh, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Berita keempat itu 1 April 1984 sampai 21 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan menyebabkan pemerintahan akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga keselangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan. Berita 5, 1 April 1989 sampai 21 Maret 1994. Titik beratnya sektor pertanian dan industri. Kemudian Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Berita 6, terjadi antara 1 April 1994 sampai 21 Maret 1999. Titik beratnya adalah pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jadi ini merupakan periode terakhir dari Presiden kedua yaitu Soeharto. Masuklah ke kondisi reformasi. Nah, di kondisi reformasi ini menutup akhir dari Presiden Soeharto dan dilanjutkan oleh wakil presidennya yaitu B.J. Habibie. Awal masa reformasi ini terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk memperbaiki perekonomian terburuk akibat krisis moneter tersebut. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian ada juga yang namanya SIUP atau Surat Izin Usaha Penerbitan. Karakteristik perekonomian di masa reformasi. Kondisi perekonomian menunjukkan perbaikan dibanding dengan zaman sebelumnya. Stabilitas keamanan politik dan sosial mendapatkan ancaman-ancaman serius meningkatnya country risk. Kemudian kondisi perekonomian Indonesia cenderung lebih buruk dibanding masa transisi, di mana country risk semakin besar. IHSG menunjukkan pertumbuhan negatif hingga 3.300 poin karena penjualan saham lebih besar. Nilai tukar rupiah semakin merosot. Nah,
Masuklah ke pemerintahan B.J. Habibie. Ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara 10.000 sampai 15.000 dan terdapat kenaikan 6.500 per dolar. Independensi Bank Indonesia. Nah, tadi yang 6.500 per dolar itu adalah penurunan yang disebabkan oleh Presiden B.J. Habibie. Melakukan restrukturasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Kemudian melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Lalu menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Ini juga adalah salah satu lembaga yang kedua, yaitu juga mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Kemudian mengesahkan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, dan mengesahkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver yang cukup kejam dalam bidang ekonomi. Selanjutnya adalah pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, laju pertumbuhan PDB mulai positif, walaupun tidak jauh dari 0%, dan pada tahun 2000 proses pemulihan ekonomi Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Inflasi dan tingkat suku bunga atau SBY juga rendah dan mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri mulai stabil. Hubungan pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF tidak baik karena amandemen UU nomor 23 tahun 1929 mengenai Bank Indonesia. Pemerintahan Megawati meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris itu ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun rupiah. Kemudian para pemerintah Megawati juga meluncurkan kebijakan privatisasi BUMN. Kemudian berdirinya KPK. Lalu meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Pemerintahan SBY atau sebelum kembali ekonomi. Nah, pada masa pemerintahannya ini merupakan masa kebangkitan ekonomi setelah pasca krisis ekonomi 1998. Didukung dengan kenaikan harga komoditas, ekonomi Indonesia tumbuh bertahap dari 5% pada tahun 2004 mencapai lebih besar dari 6% pada tahun 2007 sampai 2012. Kemudian angka kemiskinan turun dari kisaran 17% menjadi 11%. Kemudian krisis finansial global 2008 ekonomi Indonesia masih bisa bertahan dengan 4,6%, berada di peringkat ketiga dengan menggunakan paket kebijakan stimulus fiskal. Pemerintahan Jokowi atau pemerintahan Presiden sekarang mendirikan infrastruktur untuk menarik investor asing. Nah, seperti yang kita lihat sekarang sudah banyak infrastruktur yang dibangun. Nah, hal tersebut dapat membuat investor asing itu tertarik untuk mendonasikan sejumlah dana ke perusahaan-perusahaan pribumi di Indonesia. Kemudian peringkat kemudahan berbisnis Indonesia meningkat, lalu daya saing membaik, kemudian status layak investasi dari semua lembaga rating. Nah, angka kemiskinan tembus ke single digit dari 11% menjadi 9%. Yang terakhir adalah kondisi saat ini, yaitu dalam kasus pandemi COVID. Jadi kondisi ekonomi di saat pandemi ini. Yang pertama adalah Indonesia akan mengalami penurunan ekonomi akibat COVID karena Tiongkok merupakan pengimpor bahan baku. Setiap 1% ekonomi Tiongkok turun, ekonomi Indonesia juga akan turun 0,2% karena bahan baku sulit diimpor dan juga pabrik tidak dapat memproduksi dan bahan ekspor
juga tidak ada karena pabrik tidak dapat memproduksi. Nah, hal ini dapat menyebabkan kelangkaan bahan pokok. Karena seperti yang kita tahu, COVID itu kan berawal dari Tiongkok. Oke, kemudian derasnya capital outflow atau arus modal keluar dari pasar modal. Kemudian, adalah upaya penanganan dari pemerintah. Pertama adalah ini terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendeknya adalah stok bahan pangan, kebutuhan pokok dan bahan industri, karena kita tahu sudah terjadi kelangkaan bahan pokok. Kemudian menjaga kestabilan harga melalui relaksasi impor. Lalu di jangka menengah ada mencari pasar ekspor impor baru selain Tiongkok agar kita tidak terjadi yang namanya kelangkaan bahan-bahan. Kemudian intervensi fiskal dan moneter. Nah, kebijakan fiskal muncul itu antara lain adalah kartu prakerja dan bantuan tunai langsung atau BTL. Kemudian kelebihan ini juga merupakan jangka panjangnya, yakni potensi menjadi pasar alternatif untuk melakukan impor. Nah, pasar alternatif ini adalah maksudnya karena kan setiap negara-negara lain itu akan melakukan impor ke Tiongkok. Nah, sedangkan Tiongkok sendiri saja sudah mulai kesulitan, sehingga kemungkinan besar Indonesia itu akan menjadi pasar alternatif. Nah, ketika kita sudah menjadi pasar alternatif, kemungkinan ekonomi kita akan kembali. Itulah yang dinamakan impor. Oke. Nah, ini merupakan terakhir kita, yaitu kami akan menyampaikan harapan ke depannya, khususnya di RI ke-75 ini. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang sesudah kemerdekaan. Terima kasih. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, selanjutnya adalah penyampaian harapan kami ke depannya, khususnya di HUT RI ke-75 ini. Nah, untuk penyampaiannya akan dilakukan oleh kami berdua, yaitu saya dan juga Sylvia. Nah, seperti yang bisa kalian lihat dari awal tadi, kami berdua sudah menggunakan atribut merah putih. Nah, baju kita sudah merah putih, kemudian pipi kita juga merah putih ya, dan kemudian latar kita juga merah putih ya. Jadi tidak ada kekurangan lagi. Oke, nah selanjutnya akan dilakukan oleh Sylvia penyampaian harapan. Silakan Sylvia. Jadi harapan kami ke depannya, khususnya di HUT RI yang ke-75 ini, semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan itu dapat berjalan kembali. Nah, seperti yang dibilang Sylvia tadi, memang harapan saya juga sama seperti Sylvia, yaitu semoga COVID ini cepat berlalu. Nah, untuk melakukannya itu kita memerlukan kedua belah pihak, jadi pemerintah dan juga kita sendiri. Nah, jika pemerintah itu sudah mengeluarkan kebijakan, tapi kita tidak mematuhinya, sama saja dengan kita melanggar pemerintah, dan juga COVID ini juga akan semakin lama berlalu. Jadi menurut saya semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, sekian untuk penyampaian harapan kami. Sekian dari kami, terima kasih. Kami berdua akan mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Bye! Agustus tahun 45
setia